and no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Perkenalkan, kami dari kelompok psikologi dasar bagian teori gestal. Saya Justru Basilisa Anastasia. Saya Nindita Hansi. Saya Priscilla Berjadi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori gestal. Teori gestal. Gestal adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga tentang pemahaman untuk dapat menarik kesimpulan baru dalam suatu masalah secara utuh. Teori Marine Gestalt adalah goal configuration atau bentuk dan konfigurasi. Gestalt sendiri berasal dari bahasa Jerman. Lianto Haye 2014 berpendapat bahwa pokok pandangan Gestalt adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Definisi Gestalt adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga tentang pemahaman untuk dapat menarik kesimpulan baru dalam suatu masalah secara utuh. Adapun prinsip utama teori Gestalt: 1. Belajar menyeluruh dengan mengkolerasikan materi yang satu dengan yang lain. 2. Pembelajaran merupakan bentuk kontinuitas dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. 3. Pembelajar berperan sebagai organisme yang utuh. 4. Pengalian aktivitas. 5. Keberhasilan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kemauan, harapan, dan keinginan peserta didik. Yang keenam, prinsip presensif yang menunjukkan kontinuitas dan hubungan figur ground tentunya. Selanjutnya adalah tokoh mengenai teori Gestalt. Yang pertama ada Max Wertheimer. Saat Max Wertheimer berusia 30 tahun, yakni tahun 1910, ia melihat sebuah stroboskop di toko mainan yang membuat ketertarikannya untuk meneliti tentang sebuah konsep persepsi. Objek tersebut membuat Max tertarik bereksperimen dan mempelajari banyak hal tentang objek secara mendalam. Max kemudian akhirnya mencetuskan teori Gestalt, yaitu teori tentang persepsi. Selanjutnya ada Kafka. Sumbangan Kafka untuk psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengamatan dalam prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, dimulai dari persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka dalam belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar sebagaimana tingkah laku lainnya dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip organisasi psikologi Gestalt. Berikut beberapa teori Kafka tentang belajar. Faktor penting dalam belajar adalah jejak ingatan, yaitu pengalaman-pengalaman yang membahas pada tempat-tempat tertentu di otak. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ingatan bersamaan dengan jalannya waktu. Tidak menambahkan jejak ingatan itu, latihan-latihan akan memperkuat jejak ingatan. Yang ketiga ada Wolfgang Kohler. Eksperimen pertama adalah penelitiannya tentang perilaku simpase untuk meraih pisang yang diberikan. Karena mengalami kesulitan untuk meraihnya, maka simpase tersebut menggunakan tongkat yang ada di sangkarnya untuk meraih pisang tersebut. Eksperimen kedua sama dengan eksperimen pertama, namun posisi pisang dibuat lebih tinggi dan simpase diberi 2 tongkat. Karena sulit meraih pisang tersebut dengan 1 tongkat, maka simpan tersebut menggabungkan kedua tongkat tersebut untuk meraih pisang. Terus selanjutnya eksperimen ketiga, keberlanjutan dari eksperimen kedua, namun merubah bentuk tongkat menjadi tongkat dan simpase membuat kotak tersebut
untuk memanjat meraih pisang. Eksperimen keempat yaitu menambah kotak dalam sangkar dan menambah posisi tinggi pisang. Kemudian simpanse memperoleh wawasan baru untuk menumpuk kotak demi kotak untuk meraih pisang tersebut. Gerakan teori Gestalt dalam pembelajaran, pengalaman titikan atau insight, yakni kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Hal-hal yang dipelajari peserta didik diharapkan memiliki makna yang jelas dan logis dalam proses kehidupannya. Perilaku bertujuan atau purposive behavior. Menurut Edward Thorne, salah seorang tokoh pengembang teori Gestalt, proses pembelajaran akan berjalan efektif bila pembelajar memahami tujuan yang ingin dicapainya. Prinsip ruang hidup atau life space merupakan konsep yang dikembangkan oleh Kurt Lewin dalam teori medan yang mengemukakan bahwa perilaku seseorang memiliki keterkaitan dengan lingkungan tempatnya berada. Transfer dalam pembelajaran. Hal ini akan terjadi bila pembelajar mampu menangkap prinsip-prinsip pokok suatu persoalan dan menemukan generalisasi yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam situasi lain. Kekurangan teori Gestalt. Kekurangan teori ini adalah pemahaman tidak menjadi dasar dalam pembelajaran, namun pemahaman pada dasarnya menjadi hal yang penting dalam pembelajaran agar pembelajar dapat memperoleh makna dan menemukan penyelesaian dalam masalah. Kekuatan teori Gestalt. Kekuatan teori ini adalah pembelajar mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan memahami materi tertentu. Presentasi dari kelompok kami, jika ada salah kata, sebesar-besarnya. Terima kasih.